Assalamualaikum semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dilancarkan oleh Tuhan ya. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang layanan terus bank umum, perbankan internasional, dan surat berharga untuk investasi nih. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan 3 partner saya yang akan membantu saya menjelaskan materi-materi ini. Perkenalkan, nama saya Rifa Dwi Novitasari dari kelas 10 akuntansi D, dan partner saya yang pertama ada Nawaratul Kamila Nastiti dari kelas 10 akuntansi D. Yang kedua ada Selvi Indah Kurniawati dari kelas 10 akuntansi D. Yang ketiga ada Ocha Klajia Putri dari kelas 10 AKD. Sebelum kita mulai materi ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa klik tombol like-nya ya, sama komen yang banyak. Oke, kita akan masuk materi yang pertama. Let's go! Pengertian dari pelayanan trust dalam umum. Trust dalam perbankan adalah kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan. Bank sebagai agen of trust berarti bank berlandaskan kepercayaan baik dalam penghimpunan dana maupun pengeluaran dana. Contoh pelayanan yang ditawarkan oleh Ctrust Bank. Yang pertama ada remittance. Remittance adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang antar negara. Yang kedua ada Safe Deposit Box yang disebut SDP. SDP adalah jasa penyimpanan barang berharga dengan standar keamanan yang tinggi. Yang ketiga ada Kurs J-Trust. Kurs J-Trust adalah layanan untuk mengetahui nilai tukar valuta asing. Yang keempat ada Bancassurance, adalah produk asuransi yang ditawarkan dalam kerjasama dengan mitra asuransi terpercaya, menerima setoran dari berbagai sumber seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, dan uang kuliah. Jenis-jenis trust bank umum. Bank umum memiliki kegiatan usaha yang beragam, termasuk penitipan dengan pengelolaan atau yang disebut dengan trust. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan bank. Yang pertama ada agen pembayar atau paying agents. Yang kedua ada agen investasi yang disebut juga investment agents. Yang ketiga ada agen peminjaman atau borrowing agents. Yang keempat ada agen pembiayaan. Unsur bank umum menjalankan kegiatan dengan prinsip kepercayaannya, sehingga bank juga disebut sebagai agen of trust dalam menjalankan usahanya. Bank umum juga menerapkan prinsip-prinsip lainnya seperti kehati-hatian, kerahasiaan, mengenal nasabah. Bank umum memilih beberapa tugas, di antaranya menghimpun dana dari masyarakat, memberi kredit, menerima pembayaran. Bank umum juga menawarkan berbagai produk dan layanan seperti tabungan, kredit, deposit, giro, letter of credit, clearing, transfer inkaso, ekspor, impor, penyewaan SDP. Materi yang kedua ada perbankan internasional. Perbankan internasional mendukung dan membantu aktivitas bisnis perusahaan transnasional. Yang kedua ada strategi internasional perbankan. Nah, ada 3 contoh nih. Yang pertama ada arms like international banking, yang kedua ada offshore banking, dan yang ketiga ada host country banking. Arms like international banking, perpanjangan tangan dari jaringan perbankan internasional terjadi bila bank domestik meneruskan misi perbankan internasional dari negara asalnya, yaitu menerima deposit dalam falas dan menyalurkan pinjaman internasional. Selanjutnya ada offshore banking. Offshore banking adalah layanan perbankan yang dilakukan di negara atau wilayah lain yang berbeda dalam negara tempat nasabah tinggal dan negara tempat bank didirikan. Bank yang menyediakan layanan ini disebut offshore bank. Dengan offshore banking, nasabah dapat membuka dan memelihara rekening bank,
mengakses sistem perbankan lokal di negara tempat tinggal atau berbisnis, dan mengirim, menerima, mendepositkan, dan menginvestasikan dana. Offshore banking memiliki persepsi negatif di kalangan mayoritas penduduk dunia, terutama setelah peristiwa 9 atau 11 di New York. Offshore bank dituduh sebagai bank yang memfasilitasi dan memberikan dana kepada para teroris. Yang ketiga ada host country banking. Host country banking adalah negara tempat cabang asing dari suatu bank berada. Contoh gambar strategi internasional perbankan. Jenis-jenis perbankan internasional. Ada 5 jenis perbankan internasional nih kawan. Yang pertama ada correspondent banks. Yang kedua ada representative. Jenis-jenis perbankan internasional. Ada 5 jenis perbankan internasional nih kawan. Yang pertama ada correspondent banks. Yang kedua ada representative office. Yang ketiga ada branch banks. Yang keempat ada banking subsidiaries. Yang kelima ada affiliates. Perbandingan nilai bank interaksi. Dan resiko pinjaman internasional ada 2 resiko pinjaman, yaitu resiko komersial. Resiko komersial yang arti segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan bernilai niaga tinggi sehingga dapat diambil keuntungan darinya. Sedangkan resiko non komersial adalah suatu hal yang tidak berorientasi profit atau sama sekali tidak terfokus pada mencari keuntungan. Yang kedua adalah resiko negara atau sovereign atau political risk dan forex currency, yaitu resiko keuntungan negara diartikan sebagai faktor dan kejadian yang dalam jangka pendek, menengah, dan panjang mempengaruhi kesinambungan APBN atau aset dan kewajiban negara. Selanjutnya, materi surat berharga untuk investasi. Pengertian dari surat berharga untuk investasi adalah dokumen atau instrumen keuangan yang mewakili klaim terhadap aset atau utang, serta memiliki nilai ekonomi yang dapat diperjualbelikan. Surat berharga ini digunakan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan, baik melalui kenaikan nilai aset, dividen, bunga, maupun hasil investasi lainnya. Dan surat berharga untuk investasi memiliki beberapa jenis-jenisnya, yaitu 1. Saham. Apa itu saham? Saham itu surat berharga yang mencatat kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Saham diterbitkan saat suatu perusahaan mau mengumpulkan modal dari masyarakat. Penerbitan pertama suatu saham disebut IPO atau Initial Public Offering. Saat IPO, perusahaan menerbitkan sejumlah lembar saham dan masyarakat bisa beli. Misalnya, tahun 2017 perusahaan es krim Campina melakukan IPO. Tujuannya adalah untuk melunasi utang sebesar 260 miliar. Saat itu Campina menerbitkan 885 juta lembar saham publik. Itu merupakan 15% dari total saham Campina. Saat IPO, uang bergerak dari masyarakat ke Campina, sedangkan transaksi yang terjadi berikutnya uangnya sudah bukan masuk ke Campina lagi, tapi masuk ke siapapun yang melakukan jual beli saham tersebut. Jadi sekarang harga sahamnya naik turun. Itu karena tiap orang akan menilai suatu saham di harga yang berbeda-beda. Kita bisa dapat untung dari saham pertama, dari dividen, artinya perusahaan membagikan keuntungan ke pemegang saham. Itu biasanya setahun sekali kalau perusahaannya lagi untung, dan kedua dari selisih jual beli atau capital gain, itu kalau kita jual sahamnya ke orang lain. Yang kedua, obligasi. Obligasi atau biasa disebut surat berharga negara adalah instrumen investasi yang sifatnya itu utang. Maksudnya, kalau kita investasi di sini skemanya itu kita meminjamkan uang ke pihak yang menerbitkan obligasi. Nah, biasanya obligasi cuma terbagi jadi 2 jenis.
obligasi pemerintah yang penerbitnya adalah pemerintah, dan obligasi korporasi penerbitnya adalah perusahaan. Jadi kalau kita beli obligasi pemerintah 1 juta, tandanya kita meminjamkan uang kita 1 juta ke pemerintah. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang yang cocok untuk investor yang ingin diversifikasi tanpa harus mengelola investasi secara langsung. Yang keempat, surat berharga negara yang biasa disebut juga dengan SBN. SBN adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai anggaran negara dan bisa menjadi instrumen investasi bagi pemegangnya atau investor karena bisa memberikan imbal hasil atau keuntungan. Yang kelima, komoditas berjangka. Surat berharga yang mempresentasikan kontrak untuk membeli atau menjual komoditas tertentu di masa depan dengan harga yang sudah ditentukan yang cocok untuk investor yang ingin berspekulasi atau membeli nilai asetnya terhadap risiko fluktuasi harga. Yang keenam, exchange traded fund atau disebut juga dengan ETF. ETF adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa efek, memungkinkan investor untuk membeli dan menjual unit investasi seperti saham. Biasanya terdiri dari portofolio aset yang terdiversifikasi. Yang ketujuh, deposito berjangka. Instrumen keuangan di mana investor menyimpan dana pada bank untuk jangka waktu tertentu dengan bunga tetap meskipun berbentuk sederhana. Deposito berjangka sering dianggap sebagai surat berharga yang aman untuk investasi. Dan yang terakhir, waran dan opsi. Waran adalah hak untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu di masa depan. Opsi adalah kontrak yang memberikan hak, bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset pada harga yang disepakati sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, surat berharga untuk investasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Likuiditas. Banyak surat berharga yang dapat diperjualbelikan dengan mudah di pasar modal atau pasar sekunder. Yang kedua, keuntungan. Memberikan potensi penghasilan melalui dividen bunga atau kenaikan nilai aset. Yang ketiga, risiko. Setiap jenis surat berharga memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda, dari yang rendah seperti obligasi pemerintah hingga tinggi seperti saham. Yang keempat, jangka waktu. Ada surat berharga jangka pendek seperti pasar uang dan jangka panjang seperti obligasi dan saham. Yang kelima, regulasi. Surat berharga biasanya diatur oleh badan pengawas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan yang biasa disebut dengan OJK di Indonesia. Surat berharga untuk investasi bertujuan untuk penghasilan tambahan, untuk mendapatkan dividen, bunga, atau keuntungan modal, dan bertujuan juga untuk diversifikasi portofolio, untuk mengurangi risiko dengan menyebar investasi pada berbagai jenis surat berharga, dan bertujuan untuk hedging atau perlindungan aset, melindungi nilai aset terhadap inflasi atau risiko pasar. Maka dari itu, surat berharga untuk investasi memberikan kesempatan bagi investor untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih strategis, tergantung pada tujuan keuangan dan profil risiko masing-masing. Sekian yang bisa kita sampaikan. Saya Nawaratul Kamila Nastiti bersama partner saya Rifa Dwi Novitasari, Selvi Indah Kurniawati, dan Ocha Glesia Putri pamit undur diri. Jika ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.